Yes, hello guys, kembali lagi sama gue Exceldo. Hari ini gue bakalan buat tayangan kecil, itu dia akan tayang rencananya setiap hari Sabtu. Itu di setiap minggunya, jadi tiap minggu akan ada satu video. Judulnya itu, seri ini adalah Belajar Umum Networking. Nah, topik pertama kali ini gue mau ngebahas yang masih umum dulu, namanya Wi-Fi, wireless. Pernah ngerasain gak sih kenapa wifi di rumah kalian itu lemot gitu? Mungkin sebenarnya nggak lemot ya, tapi contohnya gini misalnya. Di rumah sekarang lagi ada lancar-lancar aja nih, kita main PUBG, pingnya bagus, tiba-tiba ada tamu, ada orang lain minjem wifi kalian gitu, dan ping kalian tuh langsung naik gitu. Kenapa gitu? Nah, di mini series ini gue berharap bisa ngejawab sebagian pertanyaan-pertanyaan itu, walaupun nggak terlalu dalam ya gitu. Cuma harapannya bisa membantu teman-teman sekalian yang mengalami masalah-masalah kayak gini. Nah, ada juga misalnya contohnya gini, masalahnya itu kalian tuh udah langganan internet itu 100 Mbps misalnya pakai IndiHome katakanlah. Tapi kok kenapa kalau di speed test itu nggak pernah dapat 100? Nah, itu jangan buru-buru nelpon nelpon 147 ya, Telkom ya itu ya. Jangan buru-buru, bisa jadi masalahnya itu ada di perangkatnya atau di perangkat wireless kalian itu sendiri gitu. Nah, untuk itu apa-apa aja nih yang perlu disiapin nih buat ngikutin mini series episode 1 ini tentang WiFi. Yang pertama itu minimal kalian bisa make komputer. Yang kedua eh bisa ngikutin komen-komen dasar di sini. Terus kalian paling nggak tahu username sama password dari modem bawaan gitu. Oke, pertama kita mulai dulu dari cara kerja wireless. Gimana cara kerja si WiFi itu sendiri gitu? Pernah ada yang Mungkin pernah ada yang nanya nggak sih, kok ini gue megang handphone tiba-tiba aja connect gitu dan internet jalan begitu aja gitu. Sebenarnya nggak sesederhana itu gitu. Jadi wireless itu tuh wah, luar biasa canggih gitu wireless itu. Nah, wireless itu tuh ada beberapa generasi juga. Jadi ada namanya dimulai dari bukan dimulai ya. Itu WiFi ini nggak ada nama yang standar gitu, tapi yang biasa umum kalian dengar mungkin 802.11 G misalnya, atau B atau N atau A gitu. Nah, sekarang ada lagi yang paling baru itu AX. Nah, di sini disebutnya itu Wi-Fi 6. Oke, sekarang gue mulai dari cara kerja wireless itu sendiri. Sekarang buat tahu cara kerja wireless itu sendiri itu gimana gitu. Contohnya di sini gue akan ngasih contoh yang sederhana. Eh Kalau gue nulis AP itu artinya access point atau pemancar wireless ya di situ. Ini ada perangkat WiFi kalian di sini. Di sini perangkat WiFi kalian kita sebut sebagai AP. Nah, ini kalian punya nama WiFi, misalnya Eldo di sini. Oke. Nah, dia ini entah apapun itu mereknya terserah, bisa berbagai macam. Nah, kalian di sini misalnya punya handphone. Ada handphone satu, terus ada handphone 2, terus ada komputer kalian, terus kalian misalnya juga punya bohlam. Gimana gambar bohlam? Kalian punya smart bohlam di sini, atau apa smart lighting lah yang bisa dirubah ganti-ganti warnanya gitu. Nah, gimana cara kerja WiFi ini sendiri gitu sebenarnya? Misalnya sekarang ini semua kalian punya total itu ada 4 perangkat, 4 device di sini. Di sini ada 4 device. Si access point ini cara kerjanya, kalau teman-teman tahu itu dia tidak ngirim ke 4 device ini secara bersamaan, enggak. Dia ngirimnya satu-satu. Kalian lagi buka YouTube di sini. Terus ada ibu kalian, ayah kalian lagi buka TikTok misalnya gitu. Nah, dia ini oke, ini data kalian di sini. Terus misalnya kalian buka Instagram, ini HP ini buka TikTok, lampu kalian
itu kalian mau ngerubah warna lampunya jadi biru, atau adik kalian mau ngelampu warna apa gitu, atau dan laptop ayah kalian lagi make ngirim dokumen yang lain gitu. Nah, ini access point ini kerjanya dia akan ngirim satu-satu. Handphone ini, nih data Instagram lu ke ibu, nih data TikTok ibu yang lagi joget, nih lampunya ganti dong ke warna biru, nih data yang mau diterima ini, lagi apa, WordPress blog apa yang sedang dibuka, dokumen apa yang sedang dibuka, Facebook misalnya atau apapun itu. Nah, jadi ini satu-satu. Cuma kita selama ini menyepelekan. Kenapa? Karena ini terjadi sangat cepat. Jadi misalnya dalam 1 detik itu bisa ngirim cepat lah gitu lah pokoknya lah. Jadi nggak berasa, seakan-akan si access point ini itu ngirim ke 4 perangkat ini dengan simultan gitu. Padahal enggak, sebenarnya dia satu-satu dia ngirimnya itu. Nah, ini kasus nomor 1. Jadi dari sini aja kita udah tahu bahwa access point itu sebenarnya, wireless itu sebenarnya nggak, kurang efisien dalam menyampaikan, dalam mengirim data gitu. Nah, ini permasalahan ini akan diselesaikan di generasi WiFi berikutnya, yaitu WiFi 6 atau 6E, karena dia punya teknologi baru yang pakai sihir biar bisa lebih efisien daripada ini, walaupun secara konsep sebenarnya masih sama gitu. Cuma gue nggak akan terlalu dalam ke situ karena bisa 2 jam ini videonya nanti kalau ngikutin itu. Oke. Nah, apa efeknya dari sini? Semua ini dia membutuhkan waktu gitu untuk ini semua membutuhkan waktu untuk ngirim dari sini. Cuma karena terjadinya cepat jadi seakan-akan instan, sebenarnya enggak gitu. Sekarang misalnya, nah sekarang kalian lagi ada di kafe. Terus kalian pakai layanan WiFi ID. Ini sebenarnya sama, ini access point juga gitu. Misalnya di cafe itu lagi ada 80 orang misalnya. 80 orang itu masing-masing punya handphone, masing-masing punya komputer. Berarti itu udah ada 160 perangkat. Ini dia harus bertanggung jawab ke 160 device di sini. Nah, di sini mulai terasa gitu. Mungkin ini sebelum ke internet ya, ini masih jaringan lokal aja. Dia masih dari handphone ke AP gitu. Ini belum bicara ke internet. Kita asumsikan misalnya ini dia WiFi ID ini di satu cafe itu punya internet yang kencang banget lah, misalnya 10.000 Mbps misalnya, atau 10 gigabit biasa kita bilang. MPBS lagi. Misalnya ini 10.000 Mbps atau 10 gig kita nyebutnya. Ini asumsi aja misalnya, which is ini hampir nggak mungkin kecuali WiFi 6. WiFi 6 dia sanggup sampai sekitar 5 Gbps atau 5.000 Mbps. Nah, ini kita bagi dengan sedemikian rupa, cuma tetap AP ini, access point-nya yang punya nama WiFi ID ini, dia harus ngirimin ke 160 device masing-masing satu sampai ke perangkat ke 160 balik lagi ke 1. Itu jadi permasalahan di sini itu. Kenapa? Karena ketika ada sekian ratus device yang connect, semuanya sama-sama pingin buka Instagram dan semuanya harus dikirim satu-satu. Mungkin internetnya kuat, kencang internetnya, tapi kenapa lemot? Itu namanya ada latency di sini. Karena sebenarnya access point itu komputer kecil aja yang dia sama-sama punya prosesor, dia sama-sama punya RAM. Begitu 160 orang ini minta data secara bersamaan, 160 perangkat ini meminta data bersamaan, dia CPU-nya nggak akan kuat buat ngelayanin segini. Ada memang wireless yang canggih, yang antenanya ada 4, dia bisa melayani 4 dalam bersamaan. Dia bisa ada teknologi namanya beamforming, itu banyak lah pokoknya. Ada cara-cara untuk memaksimalkan efisiensi ini. Cuma ini kasus yang terjadi pada umumnya sekarang seperti ini gitu. Ini masih nggak efisien gitu. Kalau memang kita mau lebih efisien, kita switch ke generasi berikutnya WiFi 6. Cuma dari sisi access point sama dari sisi perangkat udah harus support WiFi 6. Sekarang sih udah, mungkin setahun 2 tahun lagi ini akan full transisi ke sini. Cuma harga perangkat WiFi 6 masih mahal ya, memang. Itu. Jadi
gimana sekarang caranya buat menyelesaikan masalah ini. Gak usah kita bicara sampai yang besar, skala besar, kita bicara aja di rumah kita dulu. Di rumah kita misalnya kita pakai IndiHome atau ISP aja lah. Ini internet, ini ISP. Dari sini kalian biasanya akan dapat modem, perangkat combo. Ini modem kalian. Modem di sini ini tugasnya, tanggung jawabnya berat dia. Kalian pernah nggak ngitung perangkat di rumah kalian itu ada berapa gitu? Handphone kalian, ada handphone kalian sendiri, ada handphone ayah, handphone ibu, laptop siapa, terus ada semua perangkat wireless lainnya. Smart kulkas, smart TV, smart apalah, banyak banget namanya. Pokoknya semua perangkat yang pakai wireless gitu. Modem ini bertanggung jawab. Modem sebenarnya bukan modem combo ini ya. Kenapa dibilang combo? Karena dia fungsinya itu jadi access point iya, dia harus jadi router, masih harus bertanggung jawab juga sebagai LAN mungkin. Kalian ada komputer gaming di sini, ada PC gaming yang dikonekin pakai LAN gitu. Ini si modem ini akan kewalahan karena dia juga punya CPU sama RAM yang terbatas. Gimana solusinya? Sekarang kita rubah jadi kayak gini. Ini solusi ini membutuhkan biaya memang. Kalian harus beli perangkat yang bertugas secara khusus gitu. Dia harus punya tugas yang spesifik. Ini yang tadi ya, ini ada ISP, dari ISP internet kalian ini akan masuk ke modem. Ini masuk ke modemnya. Nah, modem ini jangan dikasih tanggung jawab buat ngirim data gitu. Jangan dikasih tanggung jawab buat ngirim data wireless maksudnya. Jangan dia disuruh jadi access point gitu. Terus gimana? Biasanya modem bawaan ini kalian akan dapat beberapa slot LAN misalnya. Dapat 4 gitu misalnya, ya. Kalian yang ini buat wireless kalian. Nah, di sini kalian punya access point. Access point 1 gitu misalnya. Nah, di sini ke komputer kalian. Ke komputer itu jelek banget ya gambarnya, nggak apa-apa lah. Ini ke komputer. Terus nanti terserah, ini masih ada 2 slot lagi. Misalnya kalian mau nambah, di rumah gue 2 lantai, gue butuh. Kalian bisa nambahin lagi namanya, kalian bisa nambahin access point 2 di sini. Jadi load itu dia nggak membebani modem di sini, dia membebaninya si access point ini. Bisa jadi ayah kalian yang tadinya itu misalnya ada 10 perangkat di rumah kalian, kebagi. Kulkas di lantai bawah, ada handphone di lantai bawah, terus ada handphone ibu. Nah kebetulan kalian kamarnya di atas, di atas. Ini nggak bertanggung jawab ngehandle 10 device, mungkin cuma 4, cuma 5, jadi mengurangi beban ini sendiri gitu, beban dari si access point. Ini salah satu solusinya. Itu solusi yang lebih murah itu, yang pertama yang bisa kalian lakuin itu, ini ada penempatan channel. Yang kedua adalah channel wifi kalian itu. Jadi wifi itu kalau bisa nggak tabrakan sama tetangga. Kalau tetangga kalian ada di channel 1, kalian jangan pakai channel 1, pindah ke channel yang lain yang lebih kosong. Ini ada caranya, cara ngeceknya seperti apa. Terus yang ketiga, kalau router bawaan kalian memungkinkan untuk mengatur bandwidth, biasanya kalau di router-router yang canggih itu dia ada kemampuan buat traffic shaping. Ada kemampuan si access point itu untuk traffic shaping. Jadi bandwidth orang-orang itu bisa disesuaikan, speednya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Orang ini nggak perlu makan bandwidth segini, karena dia misalnya cuma teleponan WhatsApp gitu, itu kan ringan. Tapi dia butuh koneksi yang terus menerus karena dia suara, dia nggak boleh terputus-putus. Ini bisa di traffic shaping, cuma ini biasanya ada di access point yang menengah ke atas biasanya. Di bawaan itu nggak ada. Terus yang keempat,
intinya sebenarnya konfigurasi. Dari konfigurasi itu sendiri kita bisa dapetin speed yang lebih maksimal gitu. Kalau akses router modem combo bawaannya kalian masih kekeh mau pakai itu ada 5 GHz, dinyalain aja. Kenapa? Karena pita 5 GHz itu dia lebih lebar, dia bisa ngirim data yang banyak dengan banyak, lebih speednya lebih tinggi lah 5 GHz itu. Cuma kelemahannya 5 GHz itu memang dia lemah untuk nembus dinding gitu. Biasanya dia nggak tembus, dia cuma di open space di area terbuka. Dan perangkat kalian harus support juga, tapi rata-rata perangkat sekarang sih udah support untuk 5 GHz ini gitu. Kalau antena, terus posisi antena. Nah, kalau posisi antena ini juga berpengaruh. Biasanya ada berbagai macam akses point itu yang punya antenanya ada 2, katakanlah biasanya yang bawaan. Itu jangan dua-duanya, ini akses point ya. Ini router lah biasanya orang nyebut ya. Router lah, kalian dapat antena 2 di sini. Nah, yang satunya itu jangan dibuat begini. Jangan sama. Kalau bisa satunya ngadepnya misalnya ke sini lah. Itu. Jangan paralel seperti ini. Jangan paralel gitu posisinya dia. Jadi yang satu akan mentransmit ke arah azimut yang horizontal, yang satu ke arah vertikal gitu. Ini akan lebih optimal. Nah, oke, kita mulai dulu dari penempatan. Penempatan itu misalnya ini kita punya floor plan rumah ya. Kalian naruh akses point itu, naruh wifi itu idealnya ada di tengah-tengah rumah di sini. Ada di tengah-tengah rumah. Cuma kadang ini nggak memungkinkan karena misalnya kalian dari yang tadi ya kita pakai ISP. Kalian pakai ISP itu dipasang misalnya di sini dan ditumpuk buku-buku di bawah gitu. Di meja ini begitu kalian lagi ada di sini, ini sinyal kalian akan lemah pasti gitu. Katakanlah ini misalnya lebarnya rumah ini 12 meter gitu. Kali 12, gede banget ini. Tanah 144 ini. Oke, misal ini ya. Jadi taruhlah di tengah akses point itu, idealnya. Penempatan terus kalau bisa tinggi. Jangan di meja, jangan di lantai, kalau bisa di posisi yang paling tinggi yang paling memungkinkan. Kalau emang bisanya di sini, ya ditaruhlah di rak gitu, di yang lebih tinggi. Kalian akan dapat sinyal yang lebih maksimal gitu. Ini yang untuk mengadres yang nomor 1. Untuk mengadres yang nomor 2, kalian harus buka ke alamat konfigurasi defaultnya. Gitu. Kalian masuk ini ke logo start, klik kanan, run, kalian ketik cmd, terus kalian ketik ip config. Oke. Kalian ketik ip config, kalian di sini dapat IP versi 4, addressnya yang Ethernet ya. Ethernet ini karena kebetulan terkoneksi sama kabel ini, itu kalian punya nih gate biasanya 10 1 atau 192.168.1.1. Ini bisa skenarionya bisa beda-beda untuk setiap skenario ini bisa beda-beda buat setiap orang ya. Kebetulan gua hafal punya gua. Ini punya gua. Nah, begitu kalian udah ngelihat ini bisa beda-beda dari setiap provider. Ini gue nunjukin yang gue pakai di rumah sekarang. Di rumah itu ada 3 access point di sini. Untuk kenapa gue pakai 3? Karena gue butuh namanya roaming. Jadi gue bisa jalan-jalan di sekeliling rumah tanpa takut wifi itu akan hilang. Dia akan otomatis ke switch ke access point terdekat. Namanya roaming itu istilahnya. Nanti itu konfigurasi agak expert kali yang itu. Nah, untuk itu kalian bisa masuk, biasanya itu ada scanning. Kalian bisa di aplikasinya itu bisa nge-scan interferer. Kebetulan di sini, nah ini ada satu nih. Ini
wifi-nya namanya Armando. Ini dia di channel 1. Kalian bisa ganti wifi access point kalian di channel yang berbeda. Nanti ini akan muncul banyak ya di sini. Misalnya nanti ada 10 di sini, paling sedikit di channel berapa. Tapi usahakan jangan jauh-jauh dari channel 1, 6, 11. Pilih antara 1, 6 atau 11. Itu aja. Kalau banyaknya di channel 3, 2 lebih dekat ke 1, kalian pilih channel 11 gitu. Atau vice versa dan sebaliknya gitu ya semua ya. Oke, yang ketiga ini ada namanya traffic shaping. Kalau wifi kalian sanggup untuk melakukan ini, pasang aja kalau access point-nya bisa. Traffic shaping. Di sini gue punya wifi-nya cuma satu, access point-nya cuma satu, tapi dia membroadcast 3 nama. Yang pertama Exceldo AP, guest buat tamu, dan IoT buat perangkat-perangkat yang gak bisa dipercaya kayak kulkas, terus TV, terus Amazon Alexa, terus Google Echo Dot, apalah perangkat-perangkat lain, lampu, bohlam, semua yang kita nggak bisa percaya. Apa tujuannya? Karena untuk keamanan yang ini. Kalian bisa lakukan traffic shaping di sini. Kalian bisa ngasih bandwidth kayak gimana gitu. Terus QoS. Ini kalian bisa baca di Google mengenai QoS, Quality of Service QoS itu. Gitu. Untuk di sini bisa dipilih QoS itu. QoS itu bisa misalnya contoh voice, video, best effort, atau buat background gitu. Dia akan, si access point-nya akan mikir, oh orang ini lagi narik video, gue akan memberikan bandwidth yang lebih lebar gitu. Oh orang ini lagi butuh voice, gue akan memberikan koneksi yang lebih stabil daripada bandwidth. Dia akan mengutamakan kualitas koneksi itu terjamin gitu. Di sini gue cuma mau berbicara hal-hal yang legal ya. Ada hal-hal yang ilegal. Contohnya kayak orang itu biasanya ngebesarin sinyal. Itu nggak boleh kayak gitu, ngebesarin kekuatan transmit. Itu udah diatur di pemerintah. Ada peraturannya. Frekuensi berapa yang boleh kita pakai dengan berapa transmit power kita maksimal berapa. Itu ada aturannya semua. Tolong jangan kalau ada yang ngajarin kalian buat ngerubah ke, misalnya dirubah ke China supaya dapat frekuensi yang lebih lebar lagi pitanya, itu jangan dipakai, itu salah. Satu orang yang make, oke, dia fine gitu, tapi begitu nanti semua orang tahu triks kayak gitu, itu udah nggak berlaku lagi. Yang ada apa, akan mengganggu kebutuhan yang lain, karena itu channel-channel itu udah dialokasikan oleh pemerintah kita untuk keperluan yang lain gitu. Contohnya untuk, misalnya untuk radarnya BMKG misalnya, frekuensi itu akan dipakai gitu. Kalau kita kebetulan di situ ada meteor mau jatuh, nah itu nggak kedetek gara-gara wifi kita pakai channel yang nggak seharusnya dipakai, rugi siapa gitu, maksudnya gitu. Ini jadilah orang yang beretika dalam mengkonfigur sesuatu gitu, walaupun bisa sebenarnya. Apalagi perangkat-perangkat mikrotik itu dia biasanya sangat bebas itu. Untuk yang mereknya mikrotik itu biasanya sangat banget bebas untuk dikonfigur untuk lebih kuat, diganti dengan antena yang gainnya lebih tinggi gitu. Itu praktek yang kurang baik lah kalau menurut gue gitu. Oke, ini mungkin yang terakhir, optimalisasi yang terakhir gue pengen bahas tentang 5 GHz ya. Mana ya? Oke, ini ada artikel di mikrotik.co.id, kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa belajar di sini lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Ini akan mengulas lebih detail lagi mengenai wireless itu sendiri gitu. Nah, ini tadi yang gue bilang kenapa kita pakai antara 1, 6 atau 11 di sini. Pakai 1, 6 atau 11. Ya. Jadi karena channel 1 itu dia itu memiliki lebar 20 MHz gitu. Channel 6 ini memiliki lebar 20 MHz. Di sini ada space ya. Ini biasanya dipakai sama perangkat IoT Zigbee. Itu lain cerita lah, nggak usah dibahas gitu. Nah, ini ada lagi frekuensi 5 GHz. Frekuensi 5 GHz itu frekuensinya lebih tinggi, hampir dua kalinya dari frekuensi 2,4 itu. Dia memiliki lebar pita yang lebih luas lagi lebarnya. Dia bisa bawa data yang lebih banyak lagi. Dalam sekali kirim itu data itu bisa lebih luas gitu.
5 GHz ini. Cuma kelemahannya apa? Jaraknya dikit, jaraknya pendek. Dia lebih susah untuk menembus hambatan dalam watt yang sama gitu. Dalam kekuatan daya pancar yang sama, 5 GHz itu lebih sulit untuk menembus obstacle. Nah, yang kelima, posisi antena yang tadi udah dijelasin. Oke, jadi itu beberapa tips-tips yang mungkin bisa diterapkan di rumah. Dimulai dari penempatan, pemilihan channel wireless, terus traffic shaping kalau memang ada, terus ganti ke 5 GHz kalau memang routernya wifi access pointnya itu mumpuni dan perangkat yang terkoneksi juga mumpuni. Terus posisi antena itu aja kah yang mau diomongin? See you di episode berikutnya mengenai pembahasan network ini secara singkat dan secara gamblang, secara umum. Ya, ini sepengetahuan gua aja, semoga bisa membantu teman-teman kalian di sini. Semoga ya gua harapkan membantu lah gitu. Oke, mungkin itu aja dari gua, Excel Diadika. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.